untuk sebuah kesimpulan, saya agak sedikit berbeda ya. Kesimpulan bahwa meninggal karena tidak mempunyai ballpoint dan tidak punya buku, saya agak agak lain menilainya. Oke, Pak Rey, bagaimana sebagai Bupati Ngada ini ya memaknai tragedi yang sangat pilu ini, Pak, meninggalnya adik siswa SD ini, dan apa yang paling mengguncang gitu saat Bapak pertama kali tahu kabar ini gitu, Pak? Eh, Baik, saya mungkin cerita sedikit ya. Ketika saya mendapatkan informasi ini, saya langsung perintahkan Pak Sekda untuk bentuk tim ya dengan melibatkan dinas-dinas terkait untuk turun mengumpulkan informasi terkait kematian ini. Ya, jadi sekitar 2 hari, Senin Selasa mereka kumpulkan semua, terus dilaporkan ke saya secara tertulis hasil konsultasi ke tingkat bawah ya, mengumpulkan informasi. Dari em, hasil kumpulan informasi ini, ya, saya menariknya ada beberapa segmen ya. Pertama itu kehidupan keluarga, yang kedua relasi sosial, dan yang ketiga aktivitas anak di sekolah juga di masyarakat ya. Dari ketiga segmen ini ya, eh, dari sisi keluarga memang keluarga ini termasuk keluarga tergolong keluarga miskin ya. Eh, Sebelumnya tinggal di kabupaten tetangga dan sejak ditinggalkan oleh suaminya ya, menurut informasi itu merantau, akhirnya si mamanya ini kembali lagi ke Ngada ya, kembali lagi ke Ngada, dan sampai hari ini masih tercatat di secara administrasi kependudukan itu masih tercatat di Nagekeo, Kabupaten Nagekeo ya. Itu terus berkaitan dengan kehidupan sekalian, em, si anak ini, korban ini, dia sejak umur 1 tahun 7 bulan itu diadopsi oleh neneknya ya, dan tinggal di kebun yang juga berdekatan dengan rumah rumah mamanya ini yang istilahnya rumah besar punya Sao, dan juga ada kesempatan-kesempatan tertentu anak ini mengunjungi mamanya ya. Nah, itu. Terus berkaitan dengan interaksi sosial di sekolah khususnya, didapatkan informasi itu periang, rajin, bahkan suka membantu ya, aktif. Itu yang saya dapatkan informasi seperti itu ya. Makanya untuk sebuah kesimpulan, saya agak sedikit berbeda ya. Kesimpulan bahwa meninggal karena tidak mempunyai ballpoint dan tidak punya buku, saya agak agak lain menilainya. Ya. Saya menilai ini sangat kompleks ya. Misalkan kita referensi sampai dia bunuh diri, apakah referensi karena buku? Karena itu kan terlalu dini menilai seperti itu. Ya. Dunia sekarang kan sangat terbuka, bisa saja mungkin karena nonton TV, nonton video atau seperti apa. Ya itu. Jadi itu awalnya ya, terus mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, mungkin Oke. Pak Bub, berarti kalau dari Pak Bub sendiri berarti kemungkinannya probability-nya tuh masih banyak gitu ya. Nggak mungkin ini anak ini bisa seperti melakukan hal seperti itu karena cuma ballpoint dan buku gitu ya, Pak Bub Ya, ya. dan saya lupa tadi ya, ketika sekitar jam 11-an itu dia dinyatakan gantung diri, jam 9 itu ada masyarakat yang lewat di kebun itu. Ya. Dia duduk ya, tapi sebelum itu cerita malam sebelumnya itu ada kronologi ceritanya, mamanya tanya kenapa kau tidak sekolah, ini oh saya ada ke kebun. Nah, tapi hari sebelumnya dia diinformasikan oleh sekolah untuk memberitahukan kepada mamanya agar mencairkan bantuan beasiswa PIP. Kebetulan di Jerebu ini di kecamatan ya, dan harus ke kabupaten ya untuk ke BRI. Nah, sampai di kabupaten dilihat datanya ada bantuan itu tapi tidak bisa dicairkan karena yang bersangkutan ini masih ke secara kependudukan itu masih tercatat di kabupaten tetangga ya. Namun pihak bank menyarankan kepada ibu ini tolong minta surat keterangan domisili ya, baru dibawa ke sini. Nah, turun besok malamnya lagi ditanyakan lagi oleh anaknya, mama sudah urus kan saya punya
beasiswanya. Oh belum, nanti saya akan urus itu. Ya. Ternyata belum diurus. Eh, Ini satu dan lain hal, dia terus tidak ke sekolah, ya. Kembali ke pondok. Nah, pada saat sekitar jam 9 ada yang lewat, tanya dia, kau kenapa tidak sekolah? Dijawab itu, saya pusing, katanya. Kepala pusing, gitu, ya. Jam 9, terus jam 10 ada yang lewat lagi setelah jam 10, tanya lagi, kau kenapa di sini, kau tidak sekolah? Saya pusing Pak, pusing Bu. Gitu. Nah, itu. Nah, jam 11 itu eh, ada lagi yang mau lewat, ya, ketahuan lah, itu sudah ada yang kantung diri, ya. Kantung diri. Jadi Baik, kita mungkin dari apa ya, cerita-cerita ini, ya, termasuk pengakuan beliau 2 kali dijumpai oleh orang, ya, pusing, ya, apa semua, ya, mungkin inilah pergolakan-pergolakan ini, ya, mungkin saya rasa mungkin saya hanya bisa memberikan dari hasil apa ya, pengumpulan data, ya, pengumpulan informasi di lapangan. Oke, mungkin boleh Bapak ceritakan seperti apa sih Pak potret kemiskinan ataupun keadaan sosial sendiri di Ngada? Entah mungkin persentase kemiskinannya atau trennya seperti apa Bapak? Silakan. Ya, kalau untuk kemiskinan kita nih kan dari data statistik itu ada, ya, hanya untuk berkaitan dengan masyarakat secara umum, ya. Kalau soal makan dan minum, ya, saya rasa eh, tidak menjadi masalah, ya. Kita boleh tidak punya uang, tapi untuk stok makanan minum itu ini cukup bagi masyarakat nggak ada, ya, ya cukup lah, ya. oke. Kalau kalau untuk keluarga dari siswa yang tidak mendapatkan bantuan, Pak Bub, ya, secara maksimal gitu karena masalah administrasi mungkin misalnya, atau itu ada rencana nggak Pak Bupati ke depannya tuh untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini, seperti apa strateginya kalau dari Pak Bupati? Silakan. Kalau saya ada kebijakan saya ini, sejak saya dilantik itu saya ada kebijakan, selain PIP versi pusat, saya ada alokasikan dana untuk PIP versi daerah, ya. Bagi yang tidak mendapatkan itu, ya, dari PIP versi pusat, pemerintah menyiapkan dengan PIP versi daerah, ya, termasuk, ya, ada keluarga-keluarga yang anaknya mungkin lebih dari 2 atau 3 yang sekolah bersamaan, ya. Saya sering sampaikan kita bisa ambil satu untuk ditawarkan beasiswa PIP versi daerah, ya. Jadi seperti itu. Itu terus selanjutnya juga kita juga siapkan dengan pakaian seragam untuk dibagikan ke anak-anak, ya. Oke, Oke. Pak, kalau di kasus YBR ini kan karena YBR belum terdaftar keluarganya setelah pindah ke Kabupaten Ngada begitu kan Pak. Nah, langkah seperti apa sih Pak untuk memperbaiki mungkin pendataan sensus penduduk gitu agar bisa semakin maksimal penyerapan dari bansosnya? Silakan Pak. Sebelum ke situ, Bu, kita yang anak ini dia sudah terdaftar sebagai penerima PIP, ya, walaupun kondisi existing masih terdaftar di kabupaten tetangga, ya. Hanya kendala teknis tadi. Terus yang kedua, atas temuan ini, ya, dinas terkait juga sudah turun, sudah mengurus semua itu, ya, untuk bisa dimutasikan ke Ngada. Ya. Tapi terlepas dari semua tantangan-tantangan administrasi, menurut saya, ya, tantangan administrasi ini tidak boleh menjadi hambatan. Tidak boleh menjadi hambatan. Siapapun warga, sejauh dia warga negara Indonesia, siapapun, ya, saya rasa berhak untuk dibantu. Oke, Pak Bub. Ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya apakah selama ini pendamping PHK dan pekerja sosial ini udah banyak PKH. berkoordinasi? Iya, betul ya, betul. Udah banyak berkoordinasi dengan Pemda nggak sih, Pak Bupati? Soalnya kan mereka Ya, juga ujung tombak pendataan warga miskin gitu ya di Ngada. ya, Ya. ya. Kalau untuk koordinasi kita rapat rutin, ya, bahkan berkaitan dengan revisi data-data Ditasen, data kakak miskin itu secara periodik itu kita sering lakukan, ya. Walaupun ada sedikit tantangan tingkat bawah karena jaringan, karena ini apa semua, tapi kita selalu lakukan itu secara periodik, ya. Bahkan dengan dinas-dinas terkait, ya, dengan BPS juga kita sering lakukan itu.
Oke. Nah, Hmm. bagaimana nih Pak, dari Pemkab sendiri memastikan bahwa mungkin data tadi penerima PIP tidak hanya dalam bentuk administratif saja, tapi betul-betul hadir, peka, dan bisa memberikan pendampingan secara mental juga untuk anak-anak. Ya, inilah poinnya ya. Poinnya mana saya sampaikan tadi awal itu bahwa sangat sangat kompleksitas ya. Bahwa ke depan itu ya mungkin juga sebagai koreksi bahwa kesadaran kolektif itu harus bisa dibangun ya. Keterlibatan semua pihak harus bisa dibangun. Saya membayangkan peristiwa kematian anak ini 2 jam itu ya, jam 9 jam 10. Kalau semua kita terpanggil, ada kesadaran kolektif ketika oh dia pusing kalau duduk sendirian, apakah bisa dibawa ke sekolah atau ditanya ke tetangga seperti apa, mungkin bisa ini ya. Jadi mungkin itu ya ke depan itu mungkin yang harus kita lakukan itu tidak hanya secara sistem administrasi ya, tapi juga harus bisa dibangun kesadaran-kesadaran kolektif berkaitan dengan hidup bersama ya, berkaitan bahwa bantuan itu tidak hanya kita harus terpaku pada sistem, pada administrasi, tapi tetangga juga harus kita bisa arahkan untuk empati dan yang lain-lain, ya, semua pihak lah. Oke, Pak Bupati, agar peristiwa pilu seperti ini tidak akan terjadi lagi, sebenarnya sudah seberapa jauh sekolah dilibatkan untuk mendeteksi anak-anak yang berpotensi dan dia itu memiliki kesenjangan ekonomi gitu ya, Pak Bupati? Ya, saya rasa ya apa ya berkaitan dengan hal ini ya, sekolah ya, ataupun kepala desa, RT ya, sesungguhnya juga harus bisa melihat lebih dalam ya, bahwa berkaitan dengan aturan-aturan itu, eh, sesungguhnya kita harus bisa berbuat lebih dari situ ya. Misalnya di sekolah ini tidak hanya memperhatikan soal fisik ya, soal fisik anak, soal pakaian ya, tapi bagaimana bisa membaca gerak-gerik psikologi anak, mental anak, ya itu mungkin yang harus dibaca ya, harus bisa sampai ke situ pelajarannya. Dan Oke. juga informasi secara tersistem juga harus bisa disampaikan dari berbagai level, misalnya disampaikan kalau sekolah misalnya menemukan itu, gurunya bisa disampaikan ke kepala sekolah, terus pada saat rapat-rapat di komite mungkin bisa di-sharingkan. Nah, mungkin ada penekanan-penekanan itu yang terus bisa dilihatnya lebih jauh. Oke. Nah, Pak, kalau kita melihat dari peristiwa ini ya, Pak, sebetulnya yang paling dirasa tuh apa sih, Pak? Celah dari pengaman sosial gitu di Ngada yang ingin betul-betul Bapak harus benahi. Pertama ya, dari pengalaman ini, dari temuan ini ya, pertama itu saya perlu sampaikan bahwa kendala administrasi tidak harus menjadi penghambat ya. Terus yang kedua ya, mungkin improvisasi atau perbaikan data-data itu ya, itu juga menjadi perhatian ya. Terus yang ketiga, bahwa keterlibatan semua kita untuk pendidikan ini, entah itu bersifat fisik, bersifat mental, psikologis, harus bisa kita bangun menjadi kesadaran bersama. Oke, Pak Bupati, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan gitu baik kepada warga Ngada maupun kepada Indonesia gitu tentang pentingnya kepedulian terhadap anak-anak dari keluarga yang rentan agar sekali lagi peristiwa seperti ini tidak akan terulang lagi, Pak Bupati, silahkan. Ya, pertama tentunya saya turut prihatin dan menyampaikan duka yang mendalam atas peristiwa ini. Dan yang kedua, ya, sekiranya peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat memilukan, harapan saya itu tidak boleh terjadi lagi ke depan. Ya. Dan yang ketiga, ya, bahwa keterlibatan kita berkaitan dengan pendidikan ini, ya, tidak hanya dilihat dari sisi aturan, tapi bagaimana kita membangun kesadaran bersama berkaitan dengan misalnya minimalisasi kemiskinan, mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan itu bukan soal fisik saja, tapi soal mental, soal psikologi. Ya. Itu yang hal yang bisa saya sampaikan.
Oke, Pak Bupati, sejauh mana sih Pak sekarang ini ya pemerintah daerah ini bertanggung jawab memastikan setiap anak usia sekolah itu betul-betul punya kebutuhan dan fasilitas pendidikan dasar, maaf maksudnya seperti buku dan alat tulis. Sedangkan seringkali sekolah tuh kekurangan kelas, papan Ya. tulis dan bahkan tenaga pendidik. Ini seperti apa Pak? Ya memang agak kompleks ya berkaitan dengan ini. Saya rasa yang berkaitan dengan kelengkapan fasilitas, saya rasa dari hari ke hari pemerintah baik kabupaten, provinsi, pusat itu terus mengimprovisasi, terus meningkatkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi ya. Itu. Terus yang kedua, eh, apa tadi saya agak lupa pertanyaan tadi. Yang kedua tadi. Masih kekurangan alat tulis, papan tulis, bahkan tenaga pendidiknya juga sendiri masih sulit begitu Pak. Tulis, papan tulis ataupun pendidik ya. Sekarang berkaitan dengan fasilitas itu di tahun ini kan kita ada juga revitalisasi, ya, revitalisasi beberapa ya. Makanya apapun kendala di tingkat bawah ya dari hari ke hari kita terus melengkapi itu ya. Terus berkaitan dengan kekurangan masalah ya. Pertama itu selain kita menyelesaikan dengan P3K, juga ada P3K paruh waktu, ya. Tapi di tingkat bawah ada di Ngada ini di sekolah-sekolah swasta itu saya ini juga sama dengan di kabupaten lain masih yang banyak yang tidak terdaftar sebagai tenaga database, ya. Nah, mereka inilah yang dalam sistem itu merasa dialpakan itu. Ya, untuk itu kita mencari celahnya mereka ini termasuk dengan tenaga kesehatan misalnya ya harus bisa diselamatkan dalam tanda petik oleh pemerintah kabupaten. Oke. Baik, Pak Bupati, ini hanya konfirmasi saja, ada berita dari Kepsek kepala sekolah dari SD negerinya YBR gitu ya, bahwa YBR ini selalu bayar uang sekolah gitu walaupun dia seringkali telat gitu, Pak Bupati. Apakah sebenarnya sistem pendidikan gratis ini belum menyentuh sekolah di daerah, Pak Bupati? Saya dapatkan informasi berkaitan dengan itu ya. Permendikbud itu amanat Permendikbud khusus untuk sekolah negeri penerima BOS itu ya dilarang tidak boleh ada pungutan ya. Dan khusus untuk sekolah ini ketika tim saya turun ya mengumpulkan informasi uang sekolahnya itu ada 1.220.000 ya. Yang biasanya selama ini setiap tahun itu 2.500, namun di tahun ini menurut informasi yang didapatkan itu ada kebijakan tingkat bawah ya berkaitan dengan komite bersama dengan kepala sekolah dan para guru. Mereka ambil kebijakan ini karena ada di tahun ini ada kegiatan Hardiknas O2SM. Ya, ya. Oke, berarti memang betul bahwa YBR ini atau mungkin mahasiswa di SD negeri tersebut harus membayar uang sekolah sebanyak 1 juta dalam setahun begitu ya Bapak? Uh, Bagaimana? Ulang. Oke, berarti dapat dikonfirmasi bahwa YBR dan siswa lain di SD negeri harus membayar sejumlah 1 juta 1 tahun untuk uang sekolah, begitu ya Bapak? Khusus untuk di sini di sekolah ini ya Oh, sekolah khusus ini di sekolah ini, oke. seperti itu ya. Saya tanya dari informasi ini kenapa seperti ini. Ini katanya di tingkat bawah mereka ada pertemuan seperti itu dan tidak mewajibkan semua anak ya tidak mewajibkan itu. Oke, baik. Nah, terakhir Pak Rai, soal makam almarhum yang masih berupa tanah begitu. Apakah dari Pemda Ngada sendiri akan membangun makam yang lebih mungkin lebih layak begitu, Bapak? Sangat mungkin ya, sangat mungkin. Kita di sini tuh punya kearifan lokal ya berkaitan dengan berkaitan dengan kematian ya. Ada kematian yang dalam tanda petik itu kematian wajar dan kematian tidak wajar ya. Khusus terkait dengan tidak wajar ini ya ada tenggat waktu ya sampai kapan kita harus bisa memperbaiki itu ya harus bisa itu. Bahkan hari Minggu ini ada semacam upacara tradisi itu berkaitan dengan kematian ini ya. Karena setelah itu baru mungkin bisa ya.
Jadi di awal-awal itu kita tidak bisa masuk ya, dari luar itu bisa masuk karena perkaranya sangat sakral ya berkaitan ini. Oke, terakhir Bapak, apakah dari Pemda sendiri akan memberikan mungkin insentif ataupun donasi khusus gitu untuk keluarga korban? Ya, kita siapkan.